Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca Tafsir Al-Muyassar pada juz Amma surat Al-Fajr. Ya. Sesudah surat apa? Al-Ghashiyah. Ya, surat Al-Fajr. Ada 30 ayat, halaman 593, surat Al-Fajr Makkiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Boleh enggak baca wal fajr? Awal fajr. Wal fajr apa wal fajr? Qalqalah bukan? Iya, qalqalah. Jimnya qalqalah ya. Wal fajr walayalin nashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ayat 1 sampai 5. Wal fajri aqsamallahu subhanahu, telah bersumpah Allah Subhanahu wa taala biwaqtil fajri, dengan waktu fajar, wal layali, dan dengan malam-malam al-ashri yang 10, al-uwali yang pertama, malam-malam yang 10 yang pertama, dari 10 malam pertama, min Dzulhijjati, dari Dzulhijjah, wa ma syarufat bihi, serta kemuliaan-kemuliaan yang ada padanya, wa bikulli, dan bersumpah dengan setiap syaf'in, setiap yang genap, yang berpasangan, wa fardin, dan yang tunggal, watr, yang ganjil. Dan makhluk kan ada yang berpasangan, ada yang ganjil, yang tidak berpasangan kan. Ya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Wa bil laili, bersumpah dengan malam, idza, ketika yasri, merayap, mengalir, berjalan, bidzulamihi, dengan kegelapannya, alaisa, bukankah, fi, pada, al-aqsami, sumpah-sumpah al-mazkurati yang telah disebutkan di ayat 1 sampai 5 ini, maknaun, terdapat makna, lidzi aqlin, kepuasan, makna lidzi aqlin, bagi orang yang lidzi hijr. Hijr itu akal, bagi orang yang memiliki akal. Nah, ini satu hal yang apa? Ajaib.
Surat ini Makkiyah tapi berbicara tentang apa? Haji tentang Dzulhijjah, keutamaan 10 pertama Dzulhijjah. Sudah ada perintah untuk haji belum? Perintah untuk tawaf, sa'i, Makkiyah kan belum? Itu kan di mana? Syariat haji, syariat umroh, syariat ya di Madinah. Ya. Jadi terkadang ada surat-surat Makkiyah yang berbicara tentang kejadian-kejadian yang nanti di fase Madinah. Di antara hikmahnya adalah untuk berita gembira. Untuk berita gembira bahwa Islam ini akan jaya. Karena ayat-ayat Allah itu pasti terbukti. Ayat-ayat Allah itu pasti terbukti. Sehingga itu ada berita gembira bahwa Islam ini akan jaya nanti. Begitu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iram dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Apa tadi? Hijr tadi apa? Lidhi hijr. Dhi hijr. Apa hijr? Akal. Dhi pemilik, bagi pemilik akal. Akal yang sehat, akal waras. Ayat yang berikutnya yang ke-6. Alam tara ayyuhar rasulu, tidakkah Anda melihat ayyuhar rasul, wahai Rasul SAW, kaifa bagaimana fa'ala rabbuka, perlakuan Allah Subhanahu wa taala biqaumi Adin, terhadap kaum Ad. Ya, qabilati Irmin. Ya. Suku Irm. Zatil imad, zati al-quwwati, yang memiliki kekuatan, ya, wal abniyah, dan bangunan-bangunan al-marfu'ati, yang menjulang, alal a'midati, di atas tiang-tiangnya. Bagaimana Allah memperlakukan kaum Ad dengan azabnya, padahal mereka adalah kaum yang memiliki kekuatan dan memiliki bangunan-bangunan megah yang kokoh di atas a'midah, di atas tiang-tiangnya. Allati, yang bahkan lam yukhlaq, belum pernah diciptakan, mithluha, yang seperti kabilah Irm itu, fil bilad, di negeri-negeri di muka bumi ini, ya, belum pernah diciptakan yang semisalnya. Dalam hal apa? Fi idhamil adsadi, dalam kekar dan besarnya al-adsadi, fisik mereka, wa, dan di dalam quwwatil ba'si, kekuatan, ya, fisiknya, yakni dalam kekuatan kerjanya ataupun besarnya fisik, belum pernah diciptakan makhluk semisal kaum Ad, kabilah Irm. Apa yang Allah lakukan kepada mereka ketika mereka durhaka kepada Rasulnya? Allah hancurkan mereka. Nah, ini kan pelajaran buat orang Mekah. Apalagi kamu yang kecil-kecil, ya kan? Badannya kecil-kecil, lemah, ya. Bikin rumah aja cuma dari tanah ditumpuk-tumpuk, ya. Lebih mudah bagi Allah untuk menghancurkan kalian, wahai orang-orang Makkah, gitu maksudnya.
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Wa kaifa, dan bagaimana, lanjutannya ini, wahai Rasul SAW, tidak akan kau melihat bagaimana fa'ala rabbuka, Allah memperlakukan di Samuda, kaum Samud, qaumi Shalihin, kaumnya Nabi Saleh, alladzina, yang mereka jabu as-sakhra, yang qata'u, mereka memotong-motong as-sakhra. Apa sakhra? Bebatuan padang pasir, bil wadi, di lembah. Wattakhadhu, kemudian mereka menjadikan, membangun, minhu, dari bebatuan itu, dari sakhra, dari batu padang pasir itu, buyutan, rumah-rumah. Apa yang Allah perbuat atas mereka? Allah hancurkan mereka ketika mereka durhaka kepada kaum soleh. Ya, padahal mereka bangun rumah aja dari apa? Dari batu. Ya, orang sekolah zaman apa itu? Ya, rumah dari batu-batu itu zaman apa? Megalitikum. Iya. Wa fir'auna dzil autad. Wa kaifa, dan wahai Rasul SAW, tidak akan kau melihat bagaimana fa'ala rabbuka, Allah Subhanahu wa taala memperlakukan di Fir'auna, Fir'aun, Maliki Misra, penguasa Mesir, sahibil junud, dzil autad, pemilik al-autad, sahibil junud, pemilik pasukan besar, alladzina, yang mereka itu sabbatu, menopang kuat, mulkahu, kerajaannya, wa qawwau lahu, dan memperkuat untuk Fir'aun amrohu, ya, urusannya. Nah ini bagaimana Allah hancurkan kaum Fir'aun dan pasukannya. Alladzina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Haulai, mereka, alladzina, orang-orang yang istabaddu, keras kepala, zalamu, dan berbuat kezaliman, fi biladillah, di negeri-negeri Allah Subhanahu wa taala ini, fa aktsaru fiha, mereka banyak melakukan di negeri-negeri Allah, bidzulmihim, dengan kezaliman mereka, al-fasada, banyak melakukan apa? Kerusakan. Fasabba, maka Allah Subhanahu wa taala mencurahkan, mengguyurkan, alaihim, kepada mereka, orang-orang zalim, orang-orang keras kepala. Rabbuka, Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu, penciptamu wahai Nabi, mengguyurkan kepada mereka azaban syadidah, siksaan azab yang sangat berat. Bahasanya pakai fasobba, ya kan? Iya, diguyurkan gitu.
ya. Enggak cuma diteteskin azabnya itu. Inna rabbaka ayyuhar rasulu, sesungguhnya penciptamu itu ayyuhar rasul, wahai rasul sallallahu alaihi wasallam, labil mirsadi, benar-benar mengintai, benar-benar mengawasi, liman yaksihi, orang-orang yang yaksihi, durhaka kepadanya, yumhiluhu, dia menunda siksaannya, qalilan, dia menunda orang yang durhaka itu qalilan, sejenak, thumma, kemudian ya'khudhuhu, menghukumnya, akhdha azizin muqtadirin, ya, layaknya seorang yang perkasa lagi maha mampu, akhdha, ya, menghukum, menimpakan hukuman. Jadi kan sesuai kaidah kan? Di ayat-ayat kalau yang membicarakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui, Allah mengawasi, Allah mengintai, Allah ya menyaksikan, ya, Allah mencatat, itu adalah ayat-ayat apa? Ancaman. Itu adalah ayat-ayat ancaman. Seperti di sini, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya penciptamu wahai Rasulullah SAW benar-benar mengawasi, mengintai mereka. Nah, ini ancaman. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fa'amma, adapun al-insanu, manusia, apabila idama, ketika ikhtabarahu, diuji, rabbuhu, oleh penciptanya, bin ni'mati, dengan kenikmatan, wa basata, serta melapangkan lahu, baginya, yani Allah Subhanahu wa taala melapangkan baginya, rizqahu, rizkinya, wa ja'alahu, Allah jadikan ia fi, dalam atyabi aisyin, ya, dalam kehidupan yang paling nikmat, paling makmur. Adapun manusia, ketika penciptanya mengujinya dengan nikmat, ya, melapangkan untuknya rizkinya, menjadikannya dalam kehidupan yang paling makmur, fayadhunnu, maka ia pun menyangka, anadzalika, bahwa hal itu, likaramatihi, karena dirinya mulia, inda, di sisi rabbihi, penciptanya. Fayaqul, sehingganya dia pun mengatakan, rabbi akramani, ya, Rabbku, penciptaku, akramani, ya, ninya itu ada dhamir mutasilnya, ya, Rabbi akramani, Rabbku, penciptaku, telah memuliakan diriku. Nah, itu manusia, ya, manusia. Nah, itu, ya, masih mending dia bilang Rabbi akramani, ya kan? Qarun bilang apa? Innama utituhu ala ilmin indi, ya. Kekayaan, kemewahan, kemegahan, rezeki yang luas, melimpah ruah ini semuanya karena, ya, keahlianku, ya, keilmuanku. Wa amma
idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Wa amma, dan adapun idza ma, ketika ikhtabarahu, Allah mengujinya, fadayyaqa, faqadara ay fadayyaqa, faqadara alaihi rizqahu fadayyaqa alaihi rizqahu. Allah mempersempit untuknya rizqahu, rizkinya. Fayaqulu rabbi ahanan, fayadhunnu, maka ia pun menyangka, anna dzalika, bahwa hal itu, lihawanihi alallahi, karena dia hina. Dia menyangka bahwa hal itu karena hinanya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dirinya tidak bernilai di sisi Allah. Fayaqulu, ia pun berkata, rabbi ahanani. Ada ya-nya, ahanani, sebenarnya ada dhamir tasil. Dia katakan apa? Mengeluh gimana? Rabbi, sesungguhnya Rabbku, penciptaku, Allah, ahanani, telah menghinakan aku. Hai itu manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalla, ayat berapa? 17. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahudduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla laisal amru, tidaklah al-amru persoalannya, kama yadhunnu, seperti yang disangkakan, hadzal insanu, oleh orang ini. Ya, bahwa orang yang dimuliakan Allah itu orang yang makmur, rezekinya luas, hidup dalam kenikmatan. Sedangkan kalau orang itu sempit rezekinya, maka dia dihinakan oleh Allah. Tidak, persoalannya tidak seperti yang disangka oleh orang itu. Bal, akan tetapi, al-ikramu, kemuliaan itu, bi taatillahi, adalah sebab ketaatan kepada Allah. Kemuliaan itu adalah dengan ketaatan kepada Allah. Walihanatu, sedangkan kehinaan bimaksiyatihi adalah sebab apa? Durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antum, sedangkan kalian, sementara kalian wahai orang-orang kafir, la tukrimuna, tidak memuliakan al-yatima, anak yatim, alladzi, yang mata, telah wafat, abuhu, ayahnya, wa huwa saghirun, sementara dia masih kecil. Ini definisi yatim. Al-yatim pengertiannya apa? Alladzi mat abuhu wa huwa saghirun. Yatim itu ya anak kecil yang ditinggal mati ayahnya. Kecil itu belum balik. Ya, kecil itu belum apa? Belum balik. Wala tuhsinuna, tidak pula kalian baik muamalatahu, dalam berinteraksi dengan anak yatim. Wala yahutsu ba'dhukum ba'dha, dan
sebagian kalian ba'dukum tidak yahussu memotivasi, tidak menyuruh ba'don yang lain ala untuk it'ami memberi makan al-muhtaji kepada orang yang membutuhkan, alladzi yang la yamliku yang ia tidak memiliki, ma yakfihi ya bekal yang mencukupinya, wa yasuddu dan bekal yang menutup hajatahu kebutuhannya. Ini namanya miskin, ya kan? Apa definisi miskin? Al-miskin ya, al-muhtaj alladzi la yamliku ma yakfihi wa yasuddu hajatahu. Miskin itu al-muhtaj, orang yang butuh, orang yang membutuhkan, sementara dia tidak memiliki bekal yang mencukupi dia dan menutup kebutuhannya. Itu orang miskin. Kalau di Indonesia, kalau seharinya cuman mampu belanja 3 dolar, ya cuman mampu belanja 2 dolar, 3 dolar ke bawah, itu miskin. Kalau nggak salah, kalau kurang nggak mampu sampai 2 dolar masuk fakir itu di Indonesia. Ya, antum santri-santri belanjanya berapa per hari? Yang kuat nggak 3 dolar? Hah? 3 dolar itu berapa sekarang? 45.000. 45.000. Antum kuat nggak per orangnya belanja? Ya, 3 dolar ke atas. Minimal 3 dolar itu nggak kuat, miskin antum. Jajannya berapa jajannya? 50.000 per hari. Kalau per hari jajannya cuma 5.000 miskin. Fakir ya, fakir. Wa takuluna dan kalian memakan huquqa hak al-akhirin orang lain fil mirathi ya, dalam harta waris, aklan syadidan dengan lahapnya, dengan semangatnya kalian memakan hak orang lain berupa warisan, berupa harta waris. Wa ta'kuluna turatha ya, aklan lamma ya, ini maf'ul mutlak, aklan lamma, lamanya na'at. Wa tuhibbuna dan kalian menyukai al-mala harta hubban jamman, hubban mufriton, dengan kecintaan yang sangat-sangat besar, dengan kecintaan yang berlebihan. Mufriton itu. Lalu kalian menganggap bahwa diri kalian dimuliakan oleh Allah. Kalian anggap bahwa kalian itu mulia di sisi Allah, sementara kalian seperti ini, tidak memuliakan anak yatim, tidak berbuat baik kepada anak yatim, tidak menyuruh orang lain untuk membantu orang-orang miskin, memberi makan orang miskin. Justru kalian malah makan warisan orang lain. Dan kalian gandrung, tergila-gila cinta berat kepada harta duniawi. Terus kalian menganggap diri kalian ya mulia di sisi Allah ya, tidak seperti yang kalian sangka. Kemuliaan itu di sisi Allah itu dengan taat kepada Allah, kehinaan itu dengan maksiat kepada Allah.
Ya, setelahnya itu berbicara tentang kiamat. Ya, tentang kematian dan sesudahnya. Insyaallah kita baca di pertemuan yang akan datang sampai ayat yang ke-20. Ya, ini kita baca sampai ayat yang ke-20. Lanjutannya sampai ayat 30 kita baca di pertemuan yang akan. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.